Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur bahwa semua apa yang ada pada kita itu merupakan amanah dari Allah SWT. Salah satu dari amanah itu adalah harta benda yang kita miliki. Dari harta benda yang kita miliki ini, maka wajiblah diketahui hak-haknya dan kewajiban-kewajiban apa yang harus ditunaikan. Salah satu hubungannya dengan kewajiban kita terhadap harta benda yang dikaruniakan Allah pada kita, yaitu kita semua melaksanakan salah satu rukun Islam, menunaikan zakat untuk kita. Menunaikan zakat itu merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim, di mana dengan kewajiban ini maka akan ada banyak kebaikan, akan ada banyak keberkahan yang mereka dapatkan. Siapapun orangnya yang melaksanakan zakat, disitulah ada kebersihan harta bendanya, kebersihan hatinya, dan banyak faktor yang lain yang akan dia dapatkan dari rahmat Allah SWT karena menunaikan kewajiban itu. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya sampaikan pembahasan tentang salah satu rukun Islam yang ada hubungannya dengan harta benda seseorang, yaitu zakat. Zakat ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Coba kita lihat satu persatu. Namun sebelumnya kita bahas pandangan umum mengenai apa itu zakat. Di sini kita mencermati zakat disyariatkan pada umat Islam itu pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban waktu itu. Dan hukum zakat wajib bagi semua umat Islam, besar kecil, yang baru lahir, budak maupun yang belum merdeka dalam budaknya. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini adalah dasar yang kita pegangi kenapa diwajibkan zakat untuk kita semua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat ini ada hubungannya dengan kesempatan seseorang memiliki harta satu hari satu malam menjelang berakhirnya bulan Ramadan, yaitu ketika semua umat Islam mengakhiri bulan Ramadan menjelang maghrib itu. Ketika seseorang memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan untuk tanggungan-tanggungan keluarganya, maka disitulah kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah dikeluarkan. Kita mencermati bahwa zakat fitrah itu fungsinya untuk membersihkan harta benda kita dari hak-hak orang lain. Jika suatu harta benda tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta kita itu tercampuri dengan hak-hak orang lain, menjadi kotor akhirnya. Kalau kita makan harta yang kotor, tentunya banyak keburukan yang akan kita dapatkan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, langsung ke syarat-syarat zakat. Syarat-syarat orang yang menunaikan zakat atau disebut muzaki. Ada 3 syarat. Yang pertama, pastikan bahwa dirinya itu Islam. Pastikan bahwa dirinya beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan itu maksudnya siapapun orangnya
baik besar, kecil, baru lahir ya, umur 1 menit misalnya, tetapi itu masih mendapati bulan Ramadan, karena batas waktu bulan Ramadan itu menjelang maghrib di akhir dari bulan Ramadan itu sendiri. Maka ketika bayi itu lahir sebelum maghrib atau orang meninggal sebelum maghrib, maka orang ini berkewajiban membayar zakat fitrah. Siapapun yang menanggungnya itu urusan yang lain yang harus kita ketahui. Salah satu adalah kepala keluarga yang menanggungnya, yang wajib mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga adalah mampu membayar zakat, artinya mempunyai kelebihan harta benda dalam ukuran waktu 1 hari 1 malam itu memiliki kelebihan harta benda berupa makanan pokok. Jika dimakan oleh satu orang mencukupi dan lebihnya itu juga cukup untuk keluarganya, maka kelebihannya itu namanya kelebihan, sudah dikatakan kelebihan harta benda, beras, makanan pokok atau sejenis makanan pokok yang lain, maka wajib zakat. Jadi saya ulangi, syarat orang yang zakat atau muzaki beragama Islam, yang kedua mendapati dirinya di bulan Ramadan dan mampu membayar zakat dengan ukuran 1 hari 1 malam menjelang dari akhir bulan Ramadan, dia memiliki kelebihan harta itu. Siapa yang menanggung membayarnya? Salah satu di antara ketentuannya adalah kepala keluarga. Di situ punya kewajiban untuk membayarnya. Kemudian saya lanjutkan, rukun zakat. Rukun zakat itu sesuatu yang harus ada dalam zakat. Jika salah satu dari rukun itu tidak ada, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Rukun zakat ada 4. Yang pertama, yang membayar itu harus punya niat. Ya, niat zakat. Niat di dalam hatinya bisa diucapkan dengan ucapan-ucapan niat yang disepakati bersama para ulama. Kemudian adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah dengan syarat 3 di atas tadi. Kemudian adanya mustahik. Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sudah diatur dalam Islam, di antara orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Salah satu di antaranya adalah fakir, miskin, amil, sabilillah, ibnu sabil, gorim, ya, hamba sahaya juga termasuk. Ada 8 orang. Nanti kita coba kita bahas di belakangan. Kemudian adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Yang digunakan untuk zakat fitrah itu apa? Khusus untuk zakat fitrah itu adalah makanan pokok atau sejenis makanan yang lain yang dimakan sehari-hari. Ukuran membayarnya itu di sini ditentukan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, ya, banyak ditanam orang dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah disepakati para ulama itu 1 sok atau seukuran senilai dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram dari makanan pokok, terutama misalnya beras atau jagung, atau uang yang seharga, ya, dengan makanan pokok untuk 1 jiwa. Kemudian waktu untuk membayar zakat fitrah ada 3 macam, ada 3 ketentuan. Waktu takjil. Waktu takjil itu waktu yang disegerakan mulai awal Ramadan, ya, sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Itu waktu takjil, waktu yang disegerakan untuk membayar. Misalnya baru awal Ramadan sudah mulai menyiapkan zakat fitrah dan sebagainya, itu boleh. Ada waktu yang wajib, yaitu waktu semenjak matahari terbenam ketika sholat maghrib, ya, sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, waktu yang lebih utama, waktu afdol itu waktu
sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id, itu tidak dinamakan zakat fitrah, itu hanya sedekah biasa. Maka kita harus perhatikan, jangan sampai waktu-waktu ini kita kecolongan. Kadang terlalu asik ngurusi lebarannya, lupa dengan zakatnya. Itu yang harus kita perhatikan. Inilah yang saya sampaikan mengenai penjelasan singkat zakat fitrah. Selanjutnya yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat atas harta yang dimiliki seseorang, dan zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima dengan kadar dan syarat-syarat yang ditentukan. Hukum mengeluarkan zakat mal itu wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Coba kita perhatikan syarat-syaratnya. Syarat muzaki orang yang berhak zakat mal. Yang pertama jelas beragama Islam. Yang kedua, mereka itu merdeka, tidak dalam tekanan suatu kelompok atau orang lain, atau tidak sebagai hamba sahaya, tidak sebagai budak. Kalau budak tidak berkewajiban. Itu bedanya tadi di zakat fitrah, budak masih harus zakat karena ada yang nanggung. Kalau di zakat mal, ini budak tidak termasuk. Karena budak itu tidak dalam kondisi merdeka. Statusnya begitu. Kemudian yang ketiga, harta yang dimiliki itu sempurna. Tidak karena pinjaman pihak lain atau masih tanggungan dari saudara-saudaranya, yang seolah-olah terakumulasi banyak, tapi itu ternyata persentasenya ada harta temannya, harta milik saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, harta ini telah mencapai suatu nisab, ukuran nisab. Istilah nisab itu batas minimal harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Itu namanya nisab. Nanti kita coba di belakangan, nisabnya kambing berapa kali zakati, nisabnya emas berapa, dan sebagainya, perdagangan gimana, atau profesi. Sekarang ini berkembang zakat profesi juga. Ya. Yang kelima adalah harta ini sudah dimiliki selama 1 tahun. Jika memiliki tabungan begitu banyak, dan tahu-tahu tabungan itu untuk keperluan konsumsi dan akhirnya berkurang dari nisab, maka juga tidak wajib zakat. Atau ini belum dimiliki selama 1 tahun tabungan itu, ini juga tidak termasuk ketentuan yang wajib zakat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, adapun harta yang wajib dizakatkan ada 5 macam, yaitu emas atau perak ya, harta perniagaan, peternakan, pertanian, harta temuan atau rikas. Dan nanti berkembang ada istilah, menurut Dr. Yusuf Qardawi itu ada pembahasan khusus mengenai zakat profesi, karena sekarang ini berkembang profesi yang begitu macam variabelnya atau jenisnya, yang itu setara dengan orang memelihara kambing, begitu ratusan kambing, tapi penghasilannya orang itu lebih dari orang memelihara kambing, dari ratusan kambing misalnya. Itu juga menjadi pembahasan tersendiri untuk dizakatkan. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak ini merupakan barang yang sangat berharga, jelas ya. Emas dan perak ini juga wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Dengan ketentuan emas ini harus sudah sampai nisab, ukuran nisab emas yang wajib dizakati ketika selama dimiliki 1 tahun, sudah dimiliki selama 1 tahun, dan sudah mencapai 93,6 gram, atau dalam pendapat lain cukup 85 gram. Itu sudah termasuk nisab, batas minimal. Misalnya 93,7 wajib zakat enggak? Ya jelas, 93,6 aja zakat kan. Atau mengikuti pendapat yang lebih rendah,
85 gram, silahkan, lebih hati-hatinya mungkin gitu. Kemudian perak itu seberat 624 gram perak, karena nilai perak dengan emas jauh lebih tinggi dari emas. Kadar zakat keduanya 2,5% dari nilai berat dari emas dan perak itu jika diserupakan dengan uang. Ya. Oke ya, cukup ya. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas. Misalnya uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besarnya nisab zakat dari uang yang ditabung itu sama dengan besarnya zakat dalam ketentuan emas dan perak. Itu yang kita coba pahami mengenai sesuatu di luar emas dan perak. Ternyata tabungan kita, jika kita miliki sudah 1 tahun, tabungan itu ngendon di bank misalnya, juga harus kita perhatikan bagaimana dalam cetak buku tabungan ternyata sudah sampai sekian nilainya seharga emas dan perak, maka itu wajib dizakatkan sebesar 2,5% atau 1/40 dari keseluruhan jumlah yang dimiliki. Tentunya batas minimalnya nisabnya jelas tadi ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, harta perniagaan. Harta perniagaan itu adalah harta yang diperdagangkan. Nah, khusus untuk harta jenis ini disyaratkan sudah dimiliki selama 1 tahun dan sudah sampai mencapai nisab. Nisabnya harta perniagaan itu senilai dengan harta kalau diserupakan dengan emas tadi, atau perak 624 gram atau emas 93,6 gram atau 85 tadi. Dan sama kadar zakatnya 2,5% dari harta perdagangan itu. Oke. Kemudian untuk peternakan yang ketiga, jelas ini peternakan perlu pembahasan khusus yang detail ya. Binatang ternak atau piaraan juga harus dikeluarkan zakatnya. Misalnya kambing, domba, kerbau, sapi, termasuk onta ya. Termasuk nanti ada unggas dan sebagainya. Itu ketentuannya, saya sambil ambil contoh, misalnya kambing atau domba. Nisabnya itu ukurannya adalah jumlah kambing itu 40 sampai 120. Itu kadar zakatnya itu 1 ekor yang sudah umur 2 tahun. Setiap bertambah 100 dari jumlah yang awal tadi, 40 sampai 120, misalnya dimulai dari 121 sampai 200, maka bertambah 1 ekor. Ada yang tanya misal gini, ketika memiliki 40 tapi menjelang 1 tahun meninggal 1, berarti 39, berarti ya tidak wajib. Jadi batas minimalnya memiliki 40 kambing dan sudah dimiliki kambing itu 40 itu selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 1, 1/40 itu 1, berarti 1. Kalau jumlahnya sampai 119 Pak, masih tetap 1, dikeluarkan 1, karena antara 40 sampai 120, 121 sampai 200, 201 sampai 300 dan seterusnya. Ketika bertambah 100 dari jumlah-jumlah itu, tambah 1 ekor terus. Ada orang yang mungkin berpikiran lain, aku supaya tidak terkena zakat maka menjelang setahun jumlahnya tak buat 39. Itu Allah Maha tahu kalau seperti itu ya. Allah Maha tahu kalau maksud hati pikiran seperti itu, Allah Maha tahu. Orang ini mau menghindar dari zakat ya, Allah Maha tahu kan gitu ya. Sementara kerbau yaitu ketentuannya mulai dari angka 30 kerbau atau sapi dengan rentangnya 9, 30 sampai 39. Zakatnya itu 1 ekor umur 1 tahun. Setiap kali bertambah 30, maka bertambah 1 ekor, termasuk unta ya. Unta ini kita pahami, unta tidak banyak dikembangkan di Indonesia sehingga ketentuan ini memang harus dibaca,
diberi ketentuan khusus. Nah, unta ya. 5-9 ekor unta, itu 1 ekor kambing serupa 1 ekor kambing 2 tahun ya. Itu yang harus kita pahami. Untuk pertanian sekarang, yang dimaksud hasil pertanian itu dalam pembahasan fikih klasik itu khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lain. Ada hubungannya pertanian itu adalah pertanian yang ada erat kaitannya dengan makanan pokok. Bagaimana dengan pertanian yang ada erat kaitannya dengan misalnya apa? Yang tidak makanan pokok tapi menghasilkan begitu banyak dolar atau uang. Itu juga nanti ada pembahasan tersendiri. Dengan ketentuan dalam pembahasan pertanian ini diwajibkan zakat ketika panen. Ketika panen dan nilainya itu senilai dari 750 gram. Kilogram ya. 750 kilogram itu minimal. Ketika dalam suatu panen sudah menghasilkan makanan pokok yang saya sebutkan di atas 750 gram maka wajib zakat. Dan seterusnya. Kemudian kadar zakatnya ini beda dengan yang lain. 10% dari jumlah yang wajib dizakati jika pengairannya tidak menggunakan pengairan teknis atau tada hujan. Tapi kalau menggunakan pengairan teknis dengan membayar, maka zakatnya cukup 5%. Zakatnya berapa? 5% ya. Itu kalau pertanian ada perhitungan khusus. Jika dalam satu kali panen dan pengairannya tidak teknis atau hanya tada hujan, maka atau mungkin hanya mendapatkan air yang cukup mengambil dari sebelah kanan kirinya, tidak pernah bayar airnya, maka 10%. Kalau membayar airnya, pengairannya membayar 5%. Kemudian yang terakhir adalah harta rikas atau temuan. Ini juga pembahasan khusus di samping yang lain ya. Harta rikas ini contohnya apa ini misalnya? Tahu-tahu misalnya ada orang menyebut harta karun, hartanya korun ya. Harta karun, harta rikas. Tahu-tahu misalnya menggali tanah, tahu-tahu dapat apa ya? Emas perak yang mungkin nilainya senilai dari emas perak itu sendiri. Zakatnya tidak seperti yang ketentuan di awal seperti emas perak, tapi khusus untuk harta rikas ini kadar zakatnya yaitu 20% dari jumlah nilai harta benda yang ditemukan. Misalnya suatu saat ada orang mendapat undian, tahu-tahu dapat undian. Karena undian ini ada macam-macam peristilahannya, ada yang sampai masuk kategori judi juga ada. Tapi tahu-tahu gini, maksudnya harta rikas itu bisa jadi orang ini ya mendapatkan sesuatu karena memang fadl dari Allah dia mendapatkannya. Kemudian itu juga harus dipahamkan bahwa itu juga merupakan bagian dari harta benda yang harus dizakati. Kadar zakatnya 20%. Kemudian yang terakhir ini ada zakat profesi, berkembang istilah ini karena saya sebutkan di awal bahwa profesi-profesi untuk akhir-akhir ini berkembang macam-macam. Bahkan ada yang dikatakan sebagai seperti Hatta dia seorang YouTuber misalnya. Nah, itu pendapatannya jauh melebihi dari ketentuan-ketentuan di atas, maka juga harus dikeluarkan zakatnya. Sama zakatnya 2,5%. Harta bendanya dari hasil itu telah dimiliki setahun misalnya sampai berapa puluh miliar, maka 2,5% dari harta itu juga harus dikeluarkan. Insya Allah barokah. Jadi prinsip zakat itu adalah membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang dititipkan Allah di situ, yang dikeluarkan untuk kebersamaan dalam rangka untuk menjaga kebaikan sosial di sekitar kita.
Itu sebetulnya prinsip dari zakat itu sendiri. Sebelum saya akhiri tentang hikmah zakat, ya, coba kita mencermati para mustahik itu siapa saja. 8 kelompok atau 8 golongan yang berhak menerima zakat itu siapa saja. Disebutkan dalam surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ayat 60, zakat itu disalurkan dalam 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ya, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Coba kita cermati satu-satu. Fakir itu adalah orang yang memiliki harta benda sangat sedikit, tidak memiliki pekerjaan orang itu, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sudah tidak memiliki pekerjaan, misalnya punya harta, ya tidak memiliki untuk kehidupan sehari-hari. Itu fakir. Kalau miskin adalah orang yang dalam keadaan sedikit harta, ada penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau ini bedanya sedikit, dia memiliki pekerjaan juga. Kalau fakir tidak memiliki pekerjaan. Kalau amil adalah penyelenggara, panitia yang mengelola dari zakat itu sendiri. Ada ketentuannya. Kemudian mu'alaf adalah orang yang dikatakan mu'alaf itu karena masih dianggap lemah, masih gonjang-ganjing hatinya antara dia masa transisi antara Islam dan tidak. Maka untuk menguatkan bahwa dirinya adalah bagian dari Muslim yang taat pada Allah dengan saudara-saudaranya, maka ini perlu diberikan zakat. Bagaimana kalau mu'alaf ini kaya, Pak? Kalau kaya ya tidak usah, ya. Tetapi diberi pengertian bahwa mu'alaf itu perlu diberikan pemahaman bahwa untuk menjadi kuat imannya memang perlu ada ketentuan-ketentuan yang lain yang harus disiapkan untuk kita supaya kita bersama-sama menjadi Muslim yang punya akidah yang kuat. Kemudian rikob, ya, rikob itu adalah budak. Di awal masa jahiliyah itu masih berkembang istilah perbudakan di masa jahiliyah itu. Karena rikob ini, budak ini tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali hanya bekerja untuk tuannya. Bahkan waktu itu seorang budak itu bisa diperjualbelikan. Saya membawa budak 5, tak bawa ke pasar budak. Di situ dulu di Arab pernah ada pasar budak. Membawa budak ini rajin misalnya itu dan sebagainya. Bisa untuk kerja terus dan seterusnya. Tapi tidak punya hak harta benda. Orang-orang seperti ini harus mendapatkan zakat itu tadi, bagian zakat. Dan gorim itu adalah ketentuannya adalah orang yang banyak hutang, tapi hutangnya itu dalam rangka untuk kemanfaatan keluarganya yang lebih baik dari urusan-urusan keluarganya itu sendiri. Misalnya contoh, banyak hutang tapi untuk menyekolahkan anaknya, misalnya gitu. Tapi ini juga relatif ya. Relatif, perlu dibahas tersendiri. Kemudian sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya kan, menegakkan agama Islam untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Itu juga orang-orang seperti ini juga harus mendapatkan perhatian untuk mendapatkan harta dari zakat itu. Bukan anak yatimnya, tapi orang yang mengelola. Contoh di panti asuhan itu bukan anak yatimnya. Anak yatim tidak termasuk 8 golongan ini. Kemudian sabilillah, ibnu sabil adalah orang-orang yang mengadakan perjalanan dan dia jauh dari kerabat, tapi dalam kondisi dia tidak memiliki banyak harta yang untuk kehidupannya. Seperti para mahasiswa yang mungkin sekolah di luar negeri, jauh dari kerabat. Kalau tidak ada seperti ini mungkin kekurangan dia, maka ini mendapatkan bagian dari zakat mal yang harus kita usahakan dan kita bayarkan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, apa sih sebenarnya kenapa kita harus zakat? Hikmahnya apa? Yang pertama adalah zakat itu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kemudian
mengurangi kesenjangan sosial, karena hubungannya dengan zakat itu adalah masalah sosial memang ya, antara yang kaya dan miskin, sehingga ada sisi lain, jangan sampai harta benda itu berputar di orang-orang kaya saja. Suatu saat nanti mesti ada pergolakan kalau seandainya seperti itu terjadi bertahun-tahun dan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan menurunkan jiwa, yaitu tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa ini dari kikir, sifat-sifat yang buruk dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sifat kedermawanan di antara kita sebagai pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang-orang jahat, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, harmonis, seimbang, dan berkesinambungan dengan saling memberi sayang melalui harta benda yang diakatkan itu. Insya Allah. Demikian yang saya sampaikan mengenai penjelasan sedikit tentang zakat. Mudah-mudahan sedikit banyak memberikan pencerahan. Itu semua karena izin Allah yang diberikan pada kita, sehingga kita semakin paham dan yakin dan sadar bahwa harta benda yang kita miliki itu ada hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita, maka kita keluarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan harta benda yang kita miliki membawa barokah kita semua, dan kita disucikan dari sifat-sifat yang ada hubungannya dengan harta benda, sifat-sifat tamak, rakus, dan sebagainya dari harta benda itu. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.